Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eni. Oke, video kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara atau tips apa saja yang harus kalian pertimbangkan saat kalian ingin mencari PT buat jembatan kalian menuju ke luar negeri ya. Tapi sebelumnya, saya mohon dukungannya terus untuk video atau channel saya. Semoga channel saya bisa berkembang ya. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu channel saya biar saya buat videonya itu tambah semangat. Terus biar channel saya makin berkembang. Dan saya doakan juga buat kalian yang sudah mendukung channel saya, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan juga diberi kesuksesan untuk masa depannya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kenapa sih perlu banget tips mencari PT yang baik atau amanah gitu ya? Karena PT ini akan menentukan apa ya, tingkat keamanan atau kenyamanan buat kalian nanti selama berproses ya, atau selama kalian belajar di dalam PT itu. Kalau misalkan kalian asal masuk PT gitu aja, nanti pas waktu kalian berada di lingkungan PT itu kalian tidak nyaman dan akan ada rasa getun ataupun gelo ya. Jadi jangan sampai rasa getun ataupun gelo itu membuat semangat kalian turun atau down gitu ya. Banyak banget teman-teman yang kadang bilang, aduh aku gelo gi melu PT iki gitu ya, atau wah kenapa sih dulu ikut PT ini, PT-nya gini-gini. Itu jangan ya kalau bisa. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam PT itu, alangkah baiknya kalian cari informasi terlebih dahulu, cari yang sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya. Jadi ya, jangan sampai ada kalimat getun ataupun gelo ya, karena getun gelo itu termasuk rasa tidak ikhlas. Jadi kalau kalian dari awal itu sudah gimana ya, sudah kurang setuju atau kurang serp gitu, nanti akan bisa menghambat perjalanan kalian ya. Jadi namanya kita kerja mencari rezeki, kerjanya juga nggak dekat, jauh, jadi harus persiapkan apapun dari awal. Kita harus bersih hati, bersih pikiran ya, terus bersih perilaku juga, dalam arti bersih itu ya yang baik-baik aja, kita jangan lakukan hal-hal yang buruk. Nah, ketika ketiga perilaku ini itu juga bisa menentukan gimana majikan kalian nanti ya. Jadi misalkan kalian berperilaku baik dengan lingkungan ataupun keluarga, insya Allah nanti kalian juga di sana akan mendapatkan atau diperlakukan dengan baik oleh majikan sendiri. Oke, simak tips berikut. Ini adalah tips dari saya sendiri dan ini menurut versi saya sendiri. Misalkan ada yang kurang atau ada yang kurang cocok, boleh di skip ya. Kalau yang kurang boleh ditambahi, oke. Jadi saya sudah menulisnya, langsung saya bacakan aja ya. Tips mencari PT yang bagus untuk calon pekerja migran Indonesia. Yang pertama itu tentu carilah PT yang resmi. Ya, tahun sekarang ini banyak kok PT yang ilegal gitu ya. Kayak apa? Aku sering nonton, yang nggak sering pokoknya pernah nonton videonya Ko Faisal itu ya, yang apa relawan atau apa sih namanya ya. Ya pokoknya ada PT yang nakal atau yang curang gitu juga ada. Tapi yang namanya PT itu punya strategi masing-masing. Jadi jangan anggap strategi mereka itu kecurangan, beda ya. Jadi bedakan, pokoknya tetap cari PT yang resmi. Biarpun kalian misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan, PT bisa ikut membantu atau PT bisa ikut tanggung jawab begitu. Pokoknya resmi terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan ya. Semua badan usaha apalagi PT itu sepertinya harus ada terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan setempat ya. Terus yang kedua, usahakan cari aja yang dekat tempat tinggal kalian. Kalau misalkan jauh atau yang jauh di luar kota gitu akan memakan banyak waktu, terus banyak ongkos juga ya. Kita cari kerja kan butuh duit, bukan mau mengeluarkan duit. Jadi carilah apa ya, sekiranya PT yang deket-deket aja, yang biaya kalian buat laju itu atau buat laju lah, pokoknya buat biaya pengeluaran selama kalian belajar itu yang seminimal mungkin. Jadi nggak banyak pengeluaran yang akan kalian keluarkan ya. Terus cari PT yang induk kalau bisa ya, jangan yang cabang, karena biasanya kalau PT cabang itu pas waktu kalian mau terbang, kalian akan dioper ke PT induknya. Jadi kalian akan menginap atau apa ya,
eh, biasanya terbang minus seminggu itu kalian akan dioper ke PT induknya ya gitu. Jadi kalau bisa cari yang cari yang PT induk aja, jangan cabang, karena yang cabang itu satu kecil, kedua ya nggak enak menurut saya ya. Tapi kalau adanya cabang ya nggak apa-apa, yang penting resmi dan bagus gitu. Pokoknya yang seterusnya yaitu fasilitasnya itu memadai guys, dari BLK-nya, terus peralatannya. Nanti kan kalau kita pekerja calon TKW ini nanti akan ada praktek kayak nata kasur gimana, kalau jaga lansia itu gimana, semua nanti ada ya. Cari PT yang resmi gitu aja, tanyakan sedetail mungkin, jangan ada yang kalian tidak tahu ya, karena kalian mau masuk ke PT itu nantinya kalian nggak bisa keluar. Kalau kalian keluar, kalian harus ada biaya pencabutan ya, pencabutan berkas itu namanya, dan juga akan kena denda. Misalkan kalian udah berapa lama tinggal di PT itu atau belajar di PT itu, nanti kalian akan dikalkulasikan biaya perharinya berapa kali berapa gitu. Oke, terus yang kelima yaitu cari informasi tentang persyaratan dan aturan di dalam PT itu sendiri ya. Informasinya itu yang mengenai dalam seminggu itu berapa hari pertemuan atau berapa hari berangkat, terus bisa laju apa enggak, apakah diharuskan nginep di PT atau gimana gitu. Terus apalagi tentang peraturan berangkatnya jam berapa, terus pulangnya jam berapa, terus nanti di PT ada apa aja kegiatannya gitu. Jangan lupa ya, PT sekarang itu yang PT yang bagus itu tidak tidak begitu mengekang calon PMI itu, enggak. Malah PT yang sekarang itu biasanya yang bagus, mereka itu memberi waktu atau memberi kelonggaran ya buat PMI. Misalkan bermain HP itu masih bisa kayaknya sekarang. Cari yang seperti itulah, biar kalian itu nggak terlalu terkekang gitu loh. Ya emang sih peraturan seperti itu katanya pengen melatih mental kita sewaktu di majikan. Tapi nanti kayaknya kita bisa menyesuaikan sendiri ya sewaktu di majikan. Terus cari juga gurunya atau lingkungannya itu yang nggak galak-galak ya. Kalau aku sih begitu, karena aku sekolah itu buat cari kenyamanan ya. Di lain kita mau proses kerja, kita juga harus nyaman di lingkungan itu gitu. Apalagi nanti ada embel-embelnya ini buat ngelatih kalian gitu. Ya emang sih buat ngelatih kita, tapi kan kalau kita nggak nyaman, bagaimana cara kita menerima pelatihan itu, bener apa enggak? Yuk. Cari PT itu yang transparan mengenai potongan, persyaratannya, dan amanah ya. Kalau cuma jelas gini tapi kenyataannya itu nol, nggak sesuai fakta, ya jangan masuk ke PT itu ya. Jadi PT-nya itu yang harus benar-benar amanah. Pengalamanku ya, ada PT yang potongannya itu lebih kecil dari PT yang aku tempati dulu itu, dan sewaktu terbang dia itu dioper-oper guys. Dia itu mau ke Taiwan atau ke Hong Kong gitu ya, aku nggak tahu. Nah dia itu terbangnya itu ditransit beberapa kali. Yang pertama di Singapura, terus ke Hong Kong, baru ke Taiwan. Itu kan kasihan ya, capek di badan. Biasanya kalau transit gitu tiketnya agak murah kayaknya ya, agak murah begitu. Jadi cari yang potongannya agak besar, bukan agak besar, lebih besar, tapi sesuai dengan fasilitas yang diberikan PT itu juga nggak apa-apa. Jangan cari yang potongannya sedikit, tapi nanti kalian di sana malah ditelantarkan atau prosesnya nggak cepet gitu. Nah ini cari PT juga yang prosesnya cepet, karena kalian itu nggak mau kan lama-lama di PT. Proses cepat itu bukan berarti dapat majikannya cepat, itu beda. Kalau dapat majikan cepat atau lama itu nasib ya guys, itu nasib atau rezeki ya. Yang namanya proses cepat itu setelah kalian selesai medikal, kalian harus masuk sekolah. Setelah kalian masuk sekolah, kalian nanti akan UJK gitu. Terus beberapa hari atau selang beberapa hari nanti kalian akan dipasporkan lagi. Pokoknya prosesnya itu urut dan cepat, nggak lama-lama banget itu, enggak ya. Jangan pakai sponsor, tapi
kecuali ya ini buat berkas-berkas yang tidak lengkap atau berkas yang berkendala. Kalau kalian nggak bisa atau kalian memang ribet banget nggak bisa mengurusi, ya pakai sponsor boleh, karena ada gunanya, yaitu untuk mengurus berkas kalian. Tapi kalau buat berkas kalian yang udah lengkap, jangan masuk pakai sponsor ya, nanti rugi, maksudnya rugi ya, uang pinjaman kalian akan berkurang gitu, tapi ngangsurnya kalian di sana nanti potongannya masih sama gitu ya. Oke, sekedar itu aja informasi dari saya. Semoga kalian paham apa yang saya maksud, biarpun omongan saya agak belibet dan kecepatan nggak ya? Agak belibet, mohon dimaklumi karena ini memang konten pertama atau konten awal saya ya. Semoga informasi saya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian sukses semua di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.